Oke, selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam dan selamat Malam. pagi teman-teman sekalian Malam. dimanapun berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat, Kaya Raya Bahagia. Apa kabar semuanya? Kita pakai Sehat. yel-yel ya menjawabnya ya. Kalau saya tanya apa kabar, mungkin semua udah tahu ya, atau mungkin yang belum tahu, kita jawab dengan sehat, kaya raya, bahagia. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat, Sehat, kaya raya, Raya bahagia. bahagia. terima kasih semuanya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Natalia Suciati yang akan menjadi host malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah sebagai in-house legal di perusahaan jasa konstruksi di Jakarta. Dan saya berdomisili di Kota Bekasi. Dalam acara malam hari ini, saya akan membantu teman-teman kurang lebih selama 2 jam untuk menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai acara ini terlebih lanjut, ada baiknya kita memulai dengan doa. Untuk doa akan dibacakan oleh Ibu Rosida. Silakan Ibu Rosida. Oke, terima kasih Ibu Natalia. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Mari kita satukan hati, saya akan pimpin doa ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang kami miliki. Kami boleh mengikuti acara weekly meeting SKBR pada hari ini. Tuhan, pimpin pembicara hari ini Coach Arisandi, biar pesan yang disampaikan bisa menjadi berkat buat kami semua. Pimpin semua volunteer yang terlibat dalam acara ini, biar acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan acara hari ini hanya ke tangan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Rosida. Bu Natali, berarti saya boleh share screen sekarang? Boleh.
Oke, saya langsung share screen sebentar. Oke, selanjutnya kami akan perkenalkan para mentor dari komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia. Yang pertama adalah Bapak Arisandi Setiono, selaku Peak Performance Coach. Lalu Bapak Julius Soeharto, selaku Team Building Coach. Dan Coach Irawan, Health Nutrition Life Coach. Dan Bapak Pio Lizon Marteo, Productivity Management Coach. Selamat malam para mentor. Mungkin yang hadir sekarang adalah Coach Arisandi ya. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan etika webinar kita malam hari ini. Yang pertama adalah pastikan untuk mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Lalu kami sangat menyarankan teman-teman untuk menyalakan kamera agar kita dapat lebih mudah mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Dan jika ingin bertanya, bisa ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Oke, kita lanjut kepada misi dari komunitas Sehat, Kaya Raya, dan Bahagia. Misi besar kami adalah untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Nah, yang pertama adalah core value impact. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini ya. Core value kita adalah impact. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan bersama-sama. Mohon dapat di-unmute mikrofonnya. Setelah saya menyebutkan core value SKRB, nanti ikuti saya ya teman-teman. Oke, core value SKRB, integrity, mindfulness, purposeful, abundance, commitment, dan teachable. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Oke, baiklah, di kesempatan kali ini saya juga akan meminta salah satu pembelajar yang kini mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB, yaitu Bapak Made Irwan Prayogi. Mari kita sambut Bapak Made Irwan Prayogi untuk membawakan core value-nya. Selamat datang Bapak. Halo, selamat datang. Ya, Pak Made. Terima kasih Pak Bapak atas kesediaannya untuk hadir dan membawakan sebuah materi hari ini. Pasti ini akan memberikan kesan kepada kami semua. Mungkin nanti Bapak bisa sampaikan juga apa yang sudah memberikan dampak kepada Bapak dari pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti. Silakan Pak Made. Oke, terima kasih semua. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan diri saya Made Irwan Prayogi Santike sebagai financial planner di salah satu perusahaan life insurance di Indonesia. Dan untuk kali ini, kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan core value integrity. Oke, saya mulai. Ibu Rosida, tolong gininya, slide-nya.
Ya, next slide-nya. Sebentar ya. Sorry. Ya. Yes. Oke, baiklah teman-teman. Integritas adalah kualitas atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh antara nilai-nilai, keyakinan, ucapan, dan tindakan yang tercermin dalam kejujuran dan konsistensi. Ini berarti seorang bertindak sesuai dengan prinsipnya, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau ketika itu merugikan. Integritas melibatkan komitmen untuk jujur, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada janji dan kode etik. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin di dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang berbicara sebatas di bibir saja, sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Oke, next slide-nya. Mengapa value integritas ini penting? Karena memiliki nilai integritas sangat penting baik untuk perusahaan maupun individu, karena integritas berfungsi sebagai fondasi utama untuk membangun kepercayaan, kredibilitas, dan kesuksesan jangka panjang. Bagi perusahaan, integritas bisa membangun kepercayaan dan reputasi, menciptakan budaya kerja yang sehat, menarik talenta terbaik, menghindari risiko hukum dan finansial, pengambilan keputusan yang lebih baik. Sedangkan untuk bagi pribadi, integritas membangun kepercayaan dan relasi yang harmonis, mengembangkan karakter dan kredibilitas, kesuksesan karir jangka panjang, dan memiliki ketahanan mental. Next slide. Oke. Memiliki integritas itu penting karena membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan kerja dan sosial yang positif, serta membuka peluang karir dan kepemimpinan. Orang berintegritas dikenal jujur, konsisten, dan bertanggung jawab, yang berdampak pada reputasi, kesan batin, dan kemampuan untuk diandalkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti yang dijelaskan. Tanpa integritas, kita akan kehilangan kepercayaan karena orang lain menjauhi kita untuk menghindari kekecewaan. Integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang kuat. Jadi, mari kita menjadikan integritas sebagai prioritas utama dalam hidup, lakukan secara konsisten dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak berkompromi dengan prinsip, serta menjadi contoh positif bagi orang lain. Oke, demikian Mbak Natali. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak Made sudah ikut menjadi bagian dari misi besar kami di komunitas ini untuk membantu lebih banyak orang untuk memiliki pola pikir yang lebih positif melalui hal-hal yang baik yang ada di sini. Baiklah, untuk malam hari ini kita juga akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Made. Kita berikan dulu aplaus teman-teman semua. Oke, selanjutnya untuk abundant sharing akan dibawakan oleh Bapak Made Irwan Prayogi. Silakan Bapak Bagus Arya Wijaya, maaf. Maaf Bapak Bagus Arya Wijaya. Silakan Pak. Thank you, Mbak Natali. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya Bagus Arya Wijaya, seorang finance consultant. Saya berdomisili di Denpasar, Bali. Malam ini saya ingin bercerita tentang abundant sharing yang saya dapatkan selama join dengan komunitas SKRB dan tentunya dengan Akademi Hipnoterapi Indonesia. Oke, bisa next slide, Bu Rosida. Awalnya saya berjumpa dengan Coach Hari Sandi di tahun 2016 ya, tepatnya di bulan November 2016. Di sana saya dalam kondisi ada minus karena ada mengalami kerugian di usaha saya yang sebelumnya senilai hampir 30 miliar ya teman-teman ya. Nah waktu itu saya masih mencari jawaban itu selalu di luar diri saya. Nah, ketika ketemu dengan Coach Adi Sandi, saya akhirnya menemukan bahwa semua jawaban dari apapun permasalahan kita atau itu ada di dalam diri saya.
Nah, salah satu hal yang mengubah hidup saya adalah dengan adanya audiobook Audio 21 Days Success Mastery yang diberikan oleh Coach Hari Sandi. Nah, 21 Days Success Mastery ini bisa teman-teman download secara gratis ya. Jadi, lewat 21 Days Success Mastery ini saya mengalami suatu perubahan hidup yang sangat dahsyat ya teman-teman. Di mana dari mengenal diri sendiri, mengubah pola hidup, pola makan, pola berpikir, cara mengelola keuangan, dan lain sebagainya, sehingga saya menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, melalui bisnis yang saya jalankan sekarang, saya mengenal yang namanya ya, next, Bu Rosidah, silakan. Ada satu konsep yang benar-benar membuat saya tersadarkan kembali, yang namanya whole person concept. Whole person concept itu menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi kita harus menyeimbangkan 7 vital part of our life. Jadi mulai dari kesehatannya, terus bagaimana dengan hubungannya, relationship-nya, spiritual, pendidikan, financial, service, dan karir. Semua ini saya dapatkan dari MDRT class yang saya ikuti, ya jadi teman-teman ya. Jadi ketika kita menyelaraskan semuanya, kita menjadi suatu manusia yang seimbang di berbagai aspek kehidupan kita. Sehingga kita bisa memberikan dampak bagi kehidupan banyak orang ya teman-teman. Jadi itu yang membuat saya makin memahami bahwa ketika kita kembali mencari jawaban itu ke dalam diri dan kita seimbangkan seluruh aspek-aspek kehidupan kita, kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, bisa berdampak positif dari kehidupan banyak orang, dan tentunya bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk sukses bersama kita. Dan yang satu lagi teman-teman, next slide. Saya sangat kagum dengan apa yang diceritakan atau yang dituliskan oleh Deepak Chopra, yaitu ketika saya reflect lagi ketika waktu itu saya sudah melakukan berbagai hal dan selalu konsultasi ke Coach Hari Sandi, berbagai perubahan, banyak baca buku, bersyukur, melakukan berbagai apapun yang Coach Hari Sandi berikan, ternyata perubahan dalam kehidupan saya tidak bisa langsung signifikan berubah dari yang sebelumnya minus langsung tiba-tiba positif, itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Habis itu saya ngobrol bareng Coach Hari Sandi, saya di coaching sama Coach Hari Sandi, akhirnya saya ketemu yang satu lagi. Jadi terkait dengan the law of giving. Waktu itu di tahun 2018 kondisi saya masih kekurangan finansial, jadi Coach akhirnya nanyakan lagi, "Kamu udah derma, Gus?" "Sudah." "Kemana?" "Ke panti asuhan." Saya derma makanan. Nah, sedangkan di sisi saya kan kekurangannya uang. Jadi saya diingatkan dengan satu quote ini, yaitu the law of giving. The giving is simple. Kalau kamu, if you want to joy, give joy. If you want to love, offer love. If you want to affirmation, help others become his purpose. Jadi ketika waktu itu, akhirnya coach mengatakan, kamu kan kekurangannya uang. Ya kamu sekarang donasikan uang, entah itu berapapun, jangan dipikirkan besarnya, tapi bagaimana rutinitas sehingga kamu melatih mental keberlimpahannya kamu. Nah, ketika saya akhirnya lakukan itu, dan entah kenapa di tahun 2019 semuanya boom, mendadak mendapatkan suatu keajaiban-keajaiban yang mungkin sudah itu seperti yang coach selalu bilang, keajaiban itu tidak datang tiba-tiba, tapi udah melalui suatu proses yang kita nikmati prosesnya sehingga kita memiliki mental berkelimpahan dari awal, dan keajaiban itu akan datang ketika kita udah siap semuanya. Terima kasih. Sekian sharing saya malam ini, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Bagus. Ya, teman-teman, salah satu yang memang perlu dilatih terus dan dikembangkan adalah mental berkelimpahan. Dan salah satunya tadi adalah pengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus dan apa yang sudah dipraktekkan oleh Pak Bagus sehingga dapat menjalankan proses perubahan diri dengan sangat maksimal dan baik sekali ya Pak Bagus ya. Hasilnya pun mungkin beyond ya daripada apa yang diharapkan oleh Pak Bagus ya.
Ya, Nah, betul. jadi atas pengalaman dan pembelajaran yang diterima oleh Pak Bagus dan proses perubahan yang dijalani, kita berikan emoticon love ya buat Pak Bagus. Oke, terima kasih Pak Bagus atas sharing dan pengalamannya, sangat bermanfaat sebagai pelajaran berharga untuk kita semua dalam proses perubahan diri. Oke, teman-teman, selanjutnya ini adalah masuk ke dalam sesi pembelajaran penting dari pembicara utama kita, Coach Arisandi, founder dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Selamat malam, Coach Arisandi. Halo, malam-malam. Suara saya Selamat masuk? malam. Oke, ini adalah Coach Arisandi yang akan memberikan pembelajaran kepada kita. Sudah siap semua kah, teman-teman? Kalau sudah siap, ketik siap ya di kolom chat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, Coach Arisandi malam ini akan memberikan sharing mengenai the power of subconscious, menciptakan kehidupan sehat, kaya raya, dan bahagia dari dalam diri. Silakan, Coach. Oke, thank you. Semangat pagi semuanya, teman-teman sekalian. Selamat pagi, semangat pagi. Yes, oke, thank you, Natali. Selamat pagi, Coach. Selamat Halo. pagi. Yeay. Hari boleh malam, tapi semangatnya tetap Pagi dong. Pagi. Pagi. Oke, yes. Pagi. Oke. Jadi sekarang slide-nya diputarkan di siapa ya? Ibu Natali. Rosida. Oh, oke. Saya, Coach. Oke. Next atau di stop? Yes, nggak apa-apa. Silakan diputar. Jadi saya bisa live ya kalau slide-nya diputar. Jangan dong, Coach. Nanti pusing, Coach. Nanti siapa yang bacakan dan menjelaskan? Silakan, Coach. Oke, thank you very much. Oke. Belum. Berarti slide-nya Coach sendiri. Ini udah langsung thank you, Coach. Iya, thank you. Oh ya, thank you teman-teman. Ya, thank you. Sepertinya Saya ini stop. Coach Arisandi ini Bu Rosida akan menyampaikannya misterius. Saya stop share ya, Coach. Silakan Oke. di-share. Ya, oke. So, teman-teman, malam ini kita akan berbicara tentang subconscious mind ya. Siapa yang di sini merasa punya pikiran, boleh ketik angka 1 ya. Yuk, silakan. Siapa yang merasa punya pikiran, boleh ketik angka 1. Khusus hanya yang merasa punya pikiran ya. Kalau yang nggak punya juga nggak apa-apa ya. Nggak usah ketik. Oke, thank you very much yang respon. Ya, oke. Thank you very much ya. Nah, teman-teman sekalian, kita itu punya satu otak, tapi kita punya 2 fase berpikir gitu. Jadi otak kita itu satu ya, tapi kita punya 2 fase berpikir. Jadi pikiran itu adalah produk gitu ya dari otak kita sebenarnya gitu. Jadi kalau pikiran adalah produk dari otak kita, kalau gitu di mana kepikiran? Ayo coba. Di mana kepikiran? Kira-kira di mana kira-kira? Di mana kepikiran kita? Ayo, di mana yuk? Silakan dijawab. Ini chatnya kok saya nggak kelihatan ya? Chatnya di mana ya? Kenapa saya nggak kelihatan chatnya ya? Kok hilang? Tar, wait. Bentar ya, saya nggak kelihatan chatnya loh. Oh, ini dia. Kelihatan, Coach? Udah. Di dalam otak, di luar otak. Oke. Wah, oke. Yes. Nah, teman-teman, ya ini yang seringkali jadi ini ya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih di mana pikiran kita, gitu ya. So,
Coach-nya hilang ya? Coach Arisandi ini Coach-nya dalam ada sih, pikiran. sebenarnya ada Halo, Coach. cek testing. Halo. Halo. Yes, Coach. Ya, Coach. Kedengaran. Oke. Ya, Yes. jelas, jelas. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya pikiran kita itu ada di seluruh medan energi kita. Ya, jadi yang namanya medan energi itu berarti ya di sekeliling kita, di sekeliling tubuhnya kita ini. Disitulah pikiran kita, gitu ya. Penjelasan lebih detailnya nanti aja ya, nggak usah sekarang karena itu panjang banget kalau jelasin pikiran itu ada di mana, medan energi dan lain sebagainya. Tapi intinya ada di situ ya teman-teman sekalian ya. So, karena kita punya dua fase berpikir gitu ya. Jadi ketika satu informasi masuk ke otak kita melalui panca indera ya, bisa masuk melalui telinga, bisa masuk melalui mata, melalui mulut, melalui tangan gitu ya. Informasi bisa masuk melalui manapun gitu teman-teman. Tetapi ketika dia udah nyampe ke otak kita, maka akan diproses menjadi dua fase. Fase pertama adalah dianalisa. Dianalisa, kemudian setelah itu dibandingkan gitu ya dengan data yang ada, ya apakah nanti dia bisa diterima atau enggak. Nah, itu adalah yang disebut dengan fase pikiran sadar, gitu teman-teman. Oke, itu yang disebut dengan fase pikiran sadar. Di mana di fase itu eh, pikiran sadar mulai menganalisa untuk mencari tahu ini tuh aman apa enggak gitu sebenarnya. Ya, apakah ini aman untuk diteruskan apa tidak gitu. Kalau aman, maka dia akan dilanjut masuk ke subconscious mind gitu ya, ke dalam pikiran bawah sadar. Contoh nih misalkan nih ya, saya nanya sama siapa ya misalkan ya, Rosida aja deh gitu ya. Ros, 3 kali 4 berapa? 12, Coach. Nah, cepet banget kan jawabnya ya teman-teman ya. Sudah Tapi hafal. sudah hafal. Apa yang terjadi sebenarnya kalau kita itu mau breakdown gitu ya? Yang terjadi adalah Bu Rosida mendengarkan melalui telinga ada pertanyaan 3 kali 4. Dari telinga informasi itu dilanjutkan ke syaraf-syaraf di pikiran sadar. Terus si pikiran sadar menganalisa, ada yang nanya nih 3 kali 4. Aman apa enggak nih untuk dijawab? Gitu kan ya. Kalau aman diteruskan ke proses berikutnya lagi yang namanya bawah sadar gitu ya. Tapi sebelum dia nyampe di pikiran bawah sadar, ada satpam di sana gitu yang berdiri di pintu gerbangnya gitu. Ntar dulu, lu mau kemana? Ini nih ada yang nanya nih 3 kali 4. Aman nggak? Aman, jawab aja nggak apa-apa. Ini serius kok, dia ditanya beneran kok. Ntar kalau salah dipermalukan nggak? Nggak, aman. Udah oke nih, ya gitu kan ya. Nah, begitu oke, si satpam ini tadi langsung masuk ke gudang memori gitu ya untuk mencari tahu jawaban 3 kali 4 berapa. Dibongkarlah di gudang memori. Oh ada nih, ini pernah belajar nih dulu waktu usia 7 tahun, 8 tahun nih. Dia pernah belajar 3 kali 4. Nih jawabannya 12 gitu ya. 12 jawaban ini kemudian dilanjutkan lagi, disampaikan kepada si satpam oleh si pemegang kunci gudang memori. Nih satpam, udah ketemu nih jawabannya, lanjutin ya gitu. Ketika satpamnya pergi ngopi, nah inilah yang terjadi namanya lupa, gitu ya. Ini namanya lupa nih gitu. Satpamnya ngopi nih, sehingga antara pikiran bawah sadar dan sadar ini nggak terkoneksi. Oke? Nah, caranya gimana gitu loh supaya satpamnya balik? Caranya adalah kita tenang, relax. Itu salah satu caranya gitu ya. Begitu satpam balik dikasih, lu kemana aja nih? Ini jawabannya nih gitu ya. Kemudian si satpam meneruskan ke pikiran sadar akan meneruskan ke dalam mulut. Nah, mulut bekerja sama juga dengan pikiran bawah sadar juga nih masih sama gitu ya. Digerakkan gitu ya untuk mengatakan angka 12. Gitu teman-teman. So, kurang lebih itulah yang terjadi gitu ya di dalam pikiran kita. Tadi kita ngelihat Bu Rosida cepat banget ya jawabnya ya. Padahal itu kalau mau dipretelin itu panjang banget prosesnya, sangat panjang prosesnya. Ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi pikiran bawah sadar kita itu terbentuk melalui satu proses gitu ya. Kita sekarang ini cuma menikmati aja. Oh iya ya, dia seperti itu. Nah itu gampangannya cuma begitu teman-teman. Padahal yang terjadi di dalam itu ruwet itu sebenarnya. Ya prosesnya itu tuh panjang banget gitu sebenarnya. Nah teman-teman, menurut si Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel, yang juga penulis buku Biology of Belief gitu ya, kita itu manusia, itu tuh hanya menggunakan aktivitas otak kita di pikiran sadar kita, itu tuh cuma sekitar
5% gitu. Itu diteliti di mana dilihat bagian otak yang digunakan untuk mikir ini yang namanya itu prefrontal cortex gitu ya. Ternyata aktivitasnya itu cuma 5% gitu waktu diamatin gitu ya. Sementara yang 95% aktivitasnya itu ada di yang namanya bagian otak yang mengolah yang namanya bawah sadar tadi gitu ya. Ada yang namanya limbic system lah apa dan lain sebagainya gitu. Banyak banget gitu yang di sana. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita itu adalah makhluk pikiran bawah sadar. Which is apa artinya makhluk pikiran bawah sadar? Artinya kita itu mengambil keputusan sebagian besar itu dipengaruhi oleh memori-memori yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya kita. Kayak gitu. Nah, ini saya mau tunjukin nih ya. eh, Perbedaan apa yang disadar di bawah sadar. Jadi teman-teman, selama ini kita tuh kan mengenal namanya gerak refleks kan. Contoh misalkan, kita mau masuk kamar mandi, gitu ya, mau mandi. Pernah nggak kita itu mikir, pintunya gue tutup apa enggak ya? Pernah nggak mikir? Nggak pernah kan? Pokoknya begitu kita masuk kamar mandi, itu langsung tangan otomatis nutup pintu, langsung kunci, kan gitu ya? Gitu. Terus setelah Anda masuk kamar mandi, Anda mikir nggak? Bajunya dicopot apa enggak ya? Atau gue mandi pakai baju ya? Pernah mikir gitu? Nggak pernah juga. Otomatis Anda langsung buka baju, gitu. Oke, selesai mandi. Anda mikir nggak? Ah, gue selesai mandi nih. Enaknya gue lompat-lompat, apa gue pakai anduk ya? Pakai Kan nggak handuk. mungkin. Langsung otomatis tangannya ngambil handuk. Nah, itu namanya gerak refleks ya teman-teman ya. Oke, gerak refleks ini adalah hasil dari pengkondisian. Dulu nih waktu kita kecil, habis kita mandi, kabur, nggak pakai handuk. Kan gitu ya. Terus dipanggil nih sama orang tua, nggak tahu mama atau papa yang mandiin, "Weh, sini pakai anduk dulu," gitu kan. Gue tau mau udah kabur duluan gitu kan ya, wah gitu ya, lucu banget gitu kan. Nah, kalau sekarang habis mandi langsung kabur, bukan lucu teman-teman ya, bisa-bisa dipanggil ke rumah sakit jiwa nanti. Udah nggak lucu lagi kalau kabur ya gitu. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, kenapa kita itu udah begitu selesai mandi gitu ya, terus kita langsung otomatis ngambil handuk. Itu namanya gerak refleks. Gerak refleks ini terjadi karena pengulangan-pengulangan yang akhirnya kemudian kita udah nggak pakai mikir lagi. Nah, teman-teman, ternyata yang namanya refleks bukan hanya di masalah gerak, tapi yang namanya refleks juga ada di yang namanya pikiran. Kayak gitu. Ya, apa sih yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata uang misalkan? Ketika mendengar mencari uang misalkan? Ketika mendengar mengumpulkan uang misalkan? Ya, ketika mendengar menambah saldo di rekening sampai 2 kali lipat. Apa yang muncul di pikiran Anda? Refleksnya apa tuh yang ada di pikiran, gitu kan ya? So, teman-teman, pikiran refleks Anda juga dibentuk melalui pembiasaan-pembiasaan. Otak itu seperti otot. Oke? Apa yang kita lakukan terhadap otot kita itu akan menentukan otot kita terbentuk atau tidak terbentuk. Gitu ya. Sama. Apa yang kita lakukan sama otak kita juga akan menentukan bagaimana otak kita terbentuk ataupun tidak terbentuk. Ceritanya kayak gitu. Ya. Ketika otot tidak dipakai, maka dia akan hilang. Ya, lemes jadinya. Ya, ketika otak kita nggak pernah dipakai, dia pun juga akan hilang gitu. Ah, emang kita selama ini nggak pakai otak? Iya, kayaknya sih ya. Karena sebenarnya yang kita pakai itu adalah otak di bawah sadar. Kita itu jarang yang benar-benar mikir gitu sebenarnya. Semuanya itu kebanyakan 95% dari risetnya si Bruce Lipton, kita itu cuma mengulang apa yang udah dibiasakan sama kita. Nah, teman-teman, ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita mau berubah, maka hambatan yang paling besar adalah pikiran refleks yang sudah tertanam di bawah sadar. Gitu. Kalau pikiran refleksnya itu selalu mengatakan bahwa cari uang itu susah, maka ketika pikiran sadarnya menginginkan, saya kepingin punya income 2 kali lipat lebih banyak. Tapi pikiran bawah sadar yang mengatakan, lu jangan punya uang lebih banyak ya. Susah gitu loh, cari uang itu susah. Nanti kalau kamu cari uang, kamu sakit gitu kan ya.
Itu lama, menyakitkan, nggak usah lah, nggak usah. Nah itu teman-teman. Kalau itu terjadi, ya dia akan perang akhirnya nantinya. Dan ketika pikiran sadar dan bawah sadar itu perang, yang menang selalu pikiran bawah sadar karena dia kekuatannya 95% gitu. Nah, teman-teman, itulah yang terjadi gitu ya. Pikiran refleks itu begitu otomatis. Ketika tadi saya tanya ke Rosida 3 kali 4, dia jawab dengan otomatis 12. Tapi teman-teman, suatu hari saya tuh pernah nanya sama orang, Bang, 3 kali 4 berapa? Tahu nggak jawabannya dia berapa? 9.000. Wah, kok aneh gitu kan? Kok Rosida jawab 19, 12, kok orang ini jawab 9.000? Tahu nggak kenapa? Cuci Yang foto. yang saya tanya ternyata adalah tukang upload foto gitu teman-teman ya. Jadi dia udah refleks kalau ditanya gitu kan ya. 3 kali 4 9.000. Sekarang lagi diskon. Biasanya dapat 3, sekarang dapat 5. Mau nggak cetak sekarang? Katanya begitu gitu kan ya. Nah, kenapa nih si abang foto menjawab 3 kali 4 9.000? Ya, karena otaknya isinya itu gitu teman-teman. Itulah yang ada di otaknya dia gitu. Nah, jadi teman-teman, yang namanya pikiran refleks itu terjadi secara otomatis tanpa kita bisa kontrol. Nah, problem terjadi ketika pikiran refleks tidak selaras, tidak sama dengan keinginan dari pikiran sadar, di mana kita punya keinginan-keinginan sadar tercetus di situ. Saya pengen punya ini, saya pengen punya itu, saya mau punya target ini dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ketika ini tidak selaras, maka dia akan bentrok, kayak gitu teman-teman. Nah, apa sih cirinya kalau pikiran refleksnya itu negatif? Ciri-cirinya apa sih gitu ya? Ciri-cirinya adalah yang paling sering kejadian adalah sulit menghentikan kebiasaan buruk walaupun sadar itu nggak baik. Contoh, seorang punya kebiasaan nunda. Dia sadar, aduh, kalau gua itu nggak nunda ya, mestinya hasilnya lebih bagus nih, gitu. Nah, terus dia berjanji nih, gitu ya. Oke deh, next time gua nggak akan nunda lagi. Gua akan langsung kerjain. Nah, janjinya, gitu kan ya. Pada saat dihadapkan pada peristiwanya, apa yang terjadi? Dia menunda lagi. Kan gitu ya. Aduh, dia menyesal. Aduh, gimana sih gue nunda lagi deh. Aduh, gimana deh. Oke deh, gue janji deh. Ini yang terakhir kalinya. Pokoknya gue nggak mau nunda lagi. Wah, kayak gitu kan. Tapi, apa yang terjadi? Akhirnya, dia Ingat. nunda lagi. Gitu. Oke, ini berlaku untuk kebiasaan-kebiasaan yang lain. Kebiasaan emosional, temperamental, suka marah, dan lain sebagainya. Dia sadar, aduh ya ya mestinya gue nggak perlu nih marah-marah kayak gitu ya mestinya. Aduh ngabisin energi deh capek deh gitu ya. Oke deh next time gue belajar sabar. Mudah? Enggak. Ya, itu terjadi karena apa? Pikiran refleksnya begitu kuat gitu. Kemudian kesulitan konsentrasi dan ngambil keputusan gitu ya. Kenapa? Ya karena bisa jadi takut ini, takut itu, apa dan lain sebagainya banyak banget gitu ya. Sehingga mau ngambil keputusan aja susah, mau konsen aja pikirannya dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran gitu ya. Sehingga dia nggak bisa konsen gitu ya. Kemudian sering migrain, GERD, mah, nyeri nyeri otot, jantung berdebar gitu ya. Eh, ya macam-macam lah ya ini penyakit-penyakit kayak gini banyak banget. Mudah marah, sedih tanpa sebab, mudah tersinggung, mati rasa gitu ya. Terhadap hal-hal yang dulunya menyenangkan ya. Muncul pikiran negatif berulang, aku gagal, hidup gak ada gunanya kalau ternyata seperti ini. Aku kesepian, tapi gimana lagi gitu kan ya. Aku lelah nih mikul semuanya. Kenapa sih harus aku semua? Aku ngerasa nggak berdaya nih. Aku benci semuanya, semua orang nggak ada yang sayang gitu ya, dunia ini nggak adil. Apapun itu banyak banget tuh self talk negatif yang biasanya itu sering muncul gitu. Dan juga pola-pola negatif yang berulang kayak gitu teman-teman. Nah, coba teman-teman silakan tulis mana yang paling banyak Anda alami gitu ya di antara berapa poin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Coba silakan. Dari ini tuh mana mana yang Anda sering alami gitu. Tolong jangan ditulis, saya ngalamin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gitu ya. Langsung shock nanti saya.
migrain katanya ya. Kebiasaan gigit kuku. Oke ya. Oke, apalagi itu? Mana yang paling sering Anda alami coba di antara poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 1, 5. Oke ya. 6. Muncul pikiran kebiasaan. Oh, oke ya. Oke, thank you, thank you. Oke, paling enggak Anda sadar lah ya kalau ada hal itu ya, paling enggak sadar gitu ya. Nah, karena kalau sadar itu adalah satu pintu gerbang untuk menuju perubahan ya. Setelah itu tinggal step berikutnya. Nah, jadi teman-teman, mengapa semua itu terjadi di dalam pikiran kita? Ya karena ini loh, gitu loh. Ini loh. Kenapa semua itu bisa masuk ke pikiran gitu ya. Jadi, kita menerima stimulus eksternal dari mana-mana. Dari situ, stimulus eksternal itu masuk ke panca indera, masuk ke pikiran sadar, dicerna, dianalisa, dibandingkan gitu kan ya. Pokoknya di apa? Diputar-putar di pikiran sadar nih, diolah nih di sini. Sampai kemudian nanti diputuskan ini mau diapain gitu ya. Nah, jika lolos itu langsung dilanjutin lagi ke RAS, itu filter pikirannya kita. Yang nggak penting-penting dibuang tuh sama si filter tadi. Oh ini nggak usah gitu ya. Ini aja yang boleh masuk kayak gitu. Nah setelah itu mulailah dicerna di pikiran bawah sadar kayak gitu teman-teman. Dari pikiran bawah sadar ini nanti muncullah macam-macam tuh ya. Yang imun sistem itu akhirnya mempengaruhi kesehatan. Itu yang membuat akhirnya orang itu muncul penyakit-penyakit yang psikosomatis tadi. Kemudian ada juga yang pikiran bawah sadar ini, kalau yang imun sistem itu kan ke badan fisik gitu ya. Tapi yang satu lagi yang namanya identity, ini itu tercipta juga dari hasil pikiran-pikiran yang masuk ke bawah sadar dan akhirnya membentuk yang namanya self image, citra diri, bentuk yang namanya habit, bentuk yang namanya nasib, nasibnya menguatkan identity lagi, dan ini terus muter-muter di sini. Nah, teman-teman, proses perubahan adalah proses di mana kita perlu mengubah yang namanya self-image. Nah, silakan dicatat ya. Proses perubahan adalah proses untuk mengubah self-image. Jika self-image-nya tidak diubah, maka orang itu akan mengalami problem itu lagi. Kenapa sih orang itu susah menghentikan kebiasaan menunda? Ya karena self-image-nya belum diubah, gitu teman-teman. Selama self-image-nya ini nggak diubah, maka dia akan melakukan kebiasaan buruk itu terus-menerus, gitu ya. Dia akan sulit mengalami proses perubahan karena self-image-nya tidak mengizinkan dia seperti itu. Self-image ini seperti sebuah program yang dipasang di robot, gitu ceritanya ya. Nah, kita itu ibaratnya tuh kayak robot sebenarnya gitu. Tapi yang membuat program di dalam pikiran kita adalah kita sendiri. Kita memilih gitu loh. Pikiran-pikiran apa yang kita mau masukkan ke dalam pikiran kita. Ketika Anda ngomong, enggak tuh saya nggak milih, ya itu sudah termasuk milih juga, gitu teman-teman. Ketika Anda merasa Anda nggak milih, sebenarnya Anda sudah milih juga. Anda memilih untuk tidak memilih, gitu ceritanya ya. Jadi, itu yang namanya orang nggak sadar, gitu ya. Jadi, Anda tanpa sadar mengizinkan semua informasi masuk semuanya ke otak Anda. Ya, semuanya dimasukin semuanya ke otak Anda. Sehingga akhirnya anda nggak tahu mana informasi yang selaras dengan target Anda, mana informasi yang tidak selaras dengan target Anda. Anda nggak ngerti kayak gitu. Pokoknya semua dimasukin aja, gitu ya. Oke, Anda nonton TikTok, Anda nonton YouTube, Anda nonton apa lagi? Instagram, gitu ya. Terus Anda baca koran lah, Anda ngeliatin berita-berita di TV lah. Anda tidak pernah melakukan seleksi terhadap apa yang Anda mau masukkan di otak Anda. Pokoknya Anda ngikutin aja dorongan hati Anda. Tahukah dari mana dorongan hati Anda berasal? Dari apa yang dominan di pikiran bawah sadar Anda. Itulah yang membentuk refleks Anda. Gitu. Anda perhatiin aja. Oke? Anda begitu refleksnya, setiap kali Anda duduk di kursi Anda, otomatis ambil handphone, otomatis buka Instagram atau YouTube atau TikTok. Itu semua terjadi tanpa Anda sadari. Anda tidak pernah mikir, apakah kalau saya buka Instagram, ini akan membuat saya jadi lebih kaya apa enggak? Kalau saya buka TikTok, apakah ini akan membuat saya jadi lebih kaya apa enggak? Anda nggak pernah mikir. Anda cuma mikir, aku pengen santai.
Pertanyaannya, sampai kapan Anda mau? Anda kepingin santai sampai kapan? Oke? Mau sampai 5 tahun lagi? Sadarkah Anda bahwa Anda nggak pernah membuat pilihan itu loh? Oke? Tanpa Anda sadari, Anda akan mengulang saya mau santai tadi setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Oke? Itu akan Anda ulang terus, teman-teman. Oke? Anda digerakkan oleh tanda kutip naluri yang ada di dalam diri Anda. Which is naluri itu tidak pernah Anda evaluasi. Apakah naluri itu sesuai, selaras dengan apa yang Anda mau inginkan dalam hidup Anda. Oke? Setiap orang yang ditanya, kalau saya tanya, saya ketemu, lu pengen apa? Cita-cita lo apa? Pengen sukses. Pertanyaannya, apakah Anda mempunyai naluri untuk sukses? Pertanyaannya itu kan, harusnya kalau orang pengen sukses, nalurinya naluri sukses, gitu ya. Dorongan bawah sadarnya sukses. Apa itu dorongan bawah sadar sukses? Dorongan untuk melakukan aktivitas yang mengarah kepada targetnya, gitu. Kalau targetnya mau sukses, cita-citanya mau sukses, tapi dorongan atau nalurinya duduk santai ngeliatin media sosial, gitu kan ya. Mau tidur ngeliatin media sosial, makan sambil ngeliatin Instagram atau YouTube, minum juga ngeliatin itu, meeting pun juga kepalanya nunduk sambil ngeliatin media sosial. Coba tanya ke diri Anda sendiri, apakah itu selaras dengan target yang Anda mau? Coba cek, coba jawab. Selaras nggak kayak gitu? Oke? So, Anda tidak pernah, kebanyakan orang tidak pernah membuat pilihan-pilihan sadar yang mengarahkan dirinya menuju ke target yang dia mau. Mereka dikendalikan oleh pikiran-pikiran refleks dari bawah sadarnya, yang itu pun diprogram, dimasukin konten yang tidak selaras dengan target yang dia mau. Teman-teman, saatnya untuk membuat pilihan-pilihan sadar yang mengarahkan Anda kepada apa yang Anda mau. Anda nggak bisa cuma ngomong, saya pengen sukses, saya pengen bahagia, saya itu Anda berdoa, ya Tuhan saya mau sukses, mudahkan jalanku, lancarkan jalanku. Tapi Anda tidak pernah membuat pilihan-pilihan sadar tentang kebiasaan-kebiasaan Anda. Anda membiarkan naluri Anda, yang which is nalurinya bukan naluri sukses, untuk terus take control hidup Anda. Gitu. Nah, coba teman-teman renungkan. Saya kasih waktu 3 jam untuk merenung. Saya mau pergi dulu, ya. Boleh nggak sih gitu? Nggak boleh ya? Ini SKRB ke Wahaha Workshop, Coach. Loh kan judulnya saya mau kasih waktu teman-teman merenung, ya kan? Kalau nggak dikasih waktu nanti protes. Kok katanya suruh merenung nggak dikasih waktu? Gimana sih? Nah gitu teman-teman. So, jadi siapa yang sampai sini mendapatkan kesadaran, mendapatkan sebuah pencerahan, tolong tuliskan di chat apa yang Anda sadari. Silakan. Apa yang Anda sadari? Ini sampai di sini nih. Ngomong-ngomong, waktu saya sampai jam berapa ya? Tersangkut. Sampai jam berapa? Sampai jam 8 lebih. Jam 8 lebih, 15. Coach. Heeh. Lebih berapa? Lebih 15, Coach. Bahkan nih. Ini ngomongnya nggak jelas, jam 8 lebih. Lebih 3 Lebih jam apa lebih 2 15. jam? Itu juga lebih. Sampai jam 12 katanya, kurang asem dia. Tega ya, tega dia. Tahu nggak, saya ini belum mandi, tahu nggak? Ngaku lagi ya kan. Nggak kelihatan, Coach. Baru selesai workshop gitu kan. Aduh. Tiba-tiba langsung, wah buru-buru langsung. Terlihat Oke. energi, Coach. Saya sadari, saya dikontrol oleh aktivitas yang tidak mendekatkan saya ke target. Oke, bagus. Oke. Saya sadar bertanggung jawab mengarahkan pikiran. Oke. Tujuan tidak selaras dengan action. Good night. Oke, keren, keren, keren banget. Oke. Good.
Nah, ini orang-orang yang sadar, kita masukkan ke breakout room, saya masuk ke breakout room ya, yang lain tinggal di sini aja. Saya cuma mau ngomong sama yang sadar aja. Saya sadar, saya banyak menunda. Oke, yes. That's good. Oke. Pilihan selalu ada, memilih pilihan dengan kesadaran penuh adalah tantangan tersendiri. Oke, yes. Oke, nah teman-teman, sekarang saatnya untuk membuat sebuah proses transformasi. Langkah pertama adalah memutuskan. Oke, langkah pertama adalah apa teman-teman? Memutuskan. Memutuskan. Teman-teman, ketika Anda tidak pernah memutuskan, maka Anda akan selalu mengulang pikiran refleks yang sama yang membentuk diri Anda sampai hari ini. Nah, Anda cek, Anda tanyakan ke diri Anda, selama ini pikiran refleks Anda selaras apa enggak dengan target yang Anda mau, gitu kan ya? Coba cek gitu ya. Tadi saya udah kasih contoh-contoh gitu kan ya. Gimana seseorang itu secara otomatis gitu ya, duduk di toilet langsung buka HP, isinya scrolling TikTok, Instagram, apa dan lain sebagainya, gitu kan ya. Sementara saya itu sudah tulis buku namanya Meditasi Toilet, juga nggak dibaca, kan gitu ya. Jadi sedih kan jadinya kan, gitu kan. Yang dilihat itu semua gitu kan ya. Tapi katanya mau sukses gitu kan ya. Terus nanti apalagi nunggu antrian gitu ya, mau naik bis lah atau antri ATM lah, antri apalah kayak gitu ya. Yang dibuka HP-nya isinya antara media sosial atau marketplace gitu kan ya, cari diskonan gitu kan ya. Eh, ada aja gitu yang dicari pokoknya gitu kan ya, mau beli apalah, inilah, itulah kayak gitu. Jadi coba cek diri Anda gitu loh. Apa naluri-naluri yang selama ini terjadi dengan otomatis gitu kan ya. Katanya mau diet, tapi setiap kali pulang rumah selalu buka tudung saji makanan di meja, sama selalu buka kulkas cari makanan. Lah, katanya mau diet gitu kan ya. Tapi dia tidak menyadari gitu kan ya. eh, apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu teman-teman. So, coba cek diri Anda gitu loh. Anda sebenarnya kepinginnya apa sih? Terus seserius apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, di live core transformation workshop ya, teman-teman tahu banget gitu. Saya selalu ngomong tentang yang namanya aktivitas bintang 5, gitu kan ya. Aktivitas bintang 5 itu adalah aktivitas untuk meng-create kebiasaan baru, untuk membangun kebiasaan sukses, gitu ya. Berdoa, bersyukur, kemudian baca buku positif gitu ya, terus negatif jar gitu ya, kemudian visualisasi, afirmasi, olahraga gitu ya, jaga pola makan ya, kemudian kita review goal kita gitu ya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang wajib dilakukan. Makanya saya kasih nama aktivitas bintang 5. Seperti orang-orang yang nginep di hotel bintang 5, orang-orang yang VVIP gitu kan ya. So, aktivitas bintang 5 ini adalah aktivitasnya orang VVIP. Pertanyaannya, Anda itu merasa Anda orang VVIP atau Anda itu orang rata-rata? Itu hanya Anda gitu yang bisa memutuskan. Anda mau memutuskan jadi orang VVIP gitu ya, very important person gitu kan, atau Anda mau jadi orang yang mediocre gitu, yang jadi orang yang biasa-biasa. So teman-teman, itu tergantung dari yang namanya citra diri yang tadi saya share di slide tadi ya teman-teman sekalian ya. Nah, Anda melihat diri Anda itu sebagai orang apa gitu loh. Kalau Anda melihat diri Anda sebagai orang yang VVIP, maka Anda akan melakukan kebiasaannya orang-orang VVIP. Kayak gitu. So, sesimpel itu. Nah, untuk itu dibutuhkan yang namanya keputusan. Putuskan Anda mau apa. Oke? Jadi sekarang silakan Anda buat keputusan. Anda mau jadi orang yang seperti apa? Anda mau jadi orang yang biasa-biasa atau Anda mau jadi orang yang VVIP? Silakan tulis sekarang. Oke? Silakan tulis sekarang. Oke? Sudah? Oke? Sekarang gambarkan di pikiran Anda, orang VVIP itu seperti apa sih? Nah,
Apa sih yang dilakukan? Apa sih aktivitasnya? Coba sekarang gambarkan di pikiran Anda. Anda boleh pejamkan mata Anda, oke? Terus Anda gambarkan di pikiran Anda. Sebagai orang VVIP itu ngapain sih? Kebiasaannya gimana sih? Oke? Aktivitasnya apa aja sih? Gitu ya. Coba Anda bayangkan, create gambar itu di pikiran Anda. Munculkan gambar itu di pikiran Anda. Seperti apakah orang yang Anda gambarkan? Anda tuh pengen jadi individu yang seperti apa sih di masa depan? Oke? Yang berikutnya lagi adalah lihat diri Anda sebagai orang yang sudah sukses. Oke? Sebagai orang VVIP tadi, lihat diri Anda meraih target Anda, mencapai target Anda. Oke? Lihat diri Anda seperti yang Anda mau, seperti yang Anda inginkan, gitu. Oke? Pikirkan itu, munculkan gambarnya, dan sekarang tambahkan unsur perasaan di balik gambar ini. Ketika Anda memutuskan menjadi orang VVIP, gimana sih perasaan Anda? Rasakanlah, oke? Apa perasaan yang muncul dalam diri Anda? Ya, oke. Saya akan kasih waktu, saya akan diam, akan hening sejenak. Saya akan memberikan waktu kepada Anda supaya Anda bisa memutar ulang gambaran diri Anda yang baru ini. Ingat, munculkan perasaannya, munculkan perasaan yang ada ketika Anda memikirkan menjadi diri Anda yang baru. Silakan, saya akan kasih kesempatan untuk hening sebentar, saya akan diam sampai saya berbicara kembali kepada Anda. Oke, sekarang saya berbicara kembali kepada Anda. Izinkan ini semakin meresap ke dalam diri Anda. Izinkan semua hal baik ini menjadi bagian dari diri Anda. Dan pelan-pelan silakan Anda buka mata. Oke, teman-teman, ini adalah langkah awal untuk melakukan sebuah reprogramming pikiran Anda. Oke, ketika Anda tidak pernah melakukan reprogramming, ketika Anda tidak pernah memikirkan ulang, Anda mau jadi pribadi yang seperti apa, maka Anda tetaplah orang yang sama dengan yang kemarin-kemarin. Oke, Anda hari ini dan seterusnya ditentukan dari apa yang Anda mau tanamkan di pikiran Anda dari mulai hari ini dan seterusnya. Oke, teman-teman sekalian, pikiran itu seperti tanah. Tanah akan menumbuhkan bibit-bibit yang ditanamkan kepadanya. Kalau Anda terus melemparkan benih-benih semak-semak ke dalam tanah, gitu ya, maka tanah akan menumbuhkan bibit semak-semak itu tanpa peduli apakah ini akan berguna bagi manusia atau tidak. Tugasnya tanah menumbuhkan apa yang ditanamkan kepadanya. Jika Anda terus membiarkan self-talk, kata-kata kecil di dalam diri Anda seperti ini susah, ini berat, kenapa aku menerima ini semua, kenapa aku mengalami ini, aku benci dia, aku sebel dia, aduh, bayangkan ketemu dia lagi, aduh nanti aku bakal ketemu dia lagi, aduh males banget sih, bisa nggak sih nggak usah ketemu dia, aduh aku harus ngadepin ini dan sebagainya, aku harus berangkat kerja lagi. Jika Anda membiarkan semua self-talk itu terus bercokol dalam pikiran Anda, tanpa Anda pernah mau menggantinya, maka Anda akan mengulangi proses yang sama. Anda akan mengalami hidup yang sama dari waktu ke waktu. Oke? Jika Anda tidak pernah memutuskan untuk memasukkan yang baru ke pikiran Anda, maka ya pikiran Anda akan menumbuhkan yang lama. Gitu. Ketika tanah Anda lempari bibit jagung, dia akan numbuhin jagung.
Ketika tanah Anda lempari bibit mangga, ya dia akan numbuhin mangga. Apa yang sekarang Anda lemparkan ke pikiran Anda? Pikiran Anda jauh lebih subur daripada tanah manapun yang paling subur, teman-teman sekalian. Anda memasukkan satu kali aja benih, aduh capek nih ya. Satu kali Anda masukin ke pikiran Anda, maka dia akan tumbuh dan berkembang. Apalagi Anda masukkan benih, aduh aku capek nih. Itu berkali-kali dalam pikiran Anda. Dia akan semakin cepat tumbuhnya. Teman-teman, hidup yang kita miliki hari ini adalah hasil dari apa yang kita tanamkan di pikiran kita selama beberapa tahun ke belakang. Anda nggak bisa berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan mudahkan jalanku, lancarkan rezekiku. Tapi sementara pikiran Anda terus menyuarakan, aku capek, aku sebel, aku kesel, kenapa aku hidup begini. Doa Anda tidak akan pernah terjawab. Karena Tuhan tidak memproses kata-kata di dalam doa Anda. Tapi yang diproses adalah apa yang paling sering Anda suarakan di dalam pikiran bawah sadar Anda. Selama pikiran bawah sadar isinya nggak pernah diganti dengan yang Anda mau, ya itulah yang akan Anda dapatkan. Teman-teman, kalau kita bicara tentang apa yang ada di bawah sadar, di hidup ini Anda cuma punya 2 pilihan. Oke? Anda cuma punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah Anda yang memasukkan sendiri kata-kata program yang Anda mau ke dalam pikiran Anda. Atau Anda membiarkan lingkungan memasukkan itu ke dalam pikiran Anda. Anda cuma punya 2 itu. Jika Anda diam saja, tidak melakukan apa-apa kepada pikiran Anda, maka lingkungan yang akan memasukkan itu ke dalam pikiran Anda. Hanya itulah pilihan Anda. So, pastikan Anda memilih yang terbaik dan seperti yang memang Anda mau dalam hidup Anda. Thank you very much. I love you all. Saya kembalikan kepada Natalie. Wow, keren banget Coach Arisandi. Aku sampai rasanya tuh ingatkan kembali. Karena memang apa yang diajarkan oleh Coach Andi itu sepertinya mudah gitu ya, tapi itu dalam sekali dan memang butuh konsistensi. Tapi pasti kita semua bisa. Insya Allah bisa ya. Oke, yuk kita berikan respon, tepuk tangan dari teman-teman semua. Berikan emoticon positif, love, jempolnya. Oke. Terima kasih Coach Arisandi sudah memberikan materi yang luar biasa. Dari apa yang sudah disampaikan Coach Arisandi, teman-teman mendapatkan apa nih yang berharga buat teman-teman. Coba sampaikan di kolom chat biar Coach Arisandi juga bisa mengetahui apa sih yang didapatkan atau memberikan dampak apa nih ya di malam ini kepada teman-teman semua. Silakan teman-teman sampaikan apa yang dirasa berharga gitu. Pasti banyak sih. Kalau saya sendiri sih banyak banget sih dari tadi yang sampaikan Coach Arisandi. Oke, makin paham katanya Coach untuk lebih mindful. Oke. Seperti yang Coach Arisandi sampaikan tadi, bahwa memang untuk mencapai transformasi, ya tadi ya, kita memang akan banyak keputusan-keputusan yang kita ambil, dan itu adalah pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita. Oke, mungkin selanjutnya, setelah acara ini, teman-teman dapat follow Instagram SKRB ya, teman-teman. SKRB_community. Nah, ini adalah Instagramnya. Silakan nanti di follow, di situ nanti akan banyak pembelajaran-pembelajaran, akan ada juga informasi-informasi yang
pastinya sangat positif. Oke, selanjutnya, saya akan menyampaikan apa itu abundant teamwork, bagaimana sih sistem dan tata cara komunitas ini. Jadi di dalam komunitas ini ada yang namanya relay scheduling, yang mana setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikutnya. Minimal 2 minggu sebelum weekly meeting, semua pengisi acara harus sudah fix. Diharapkan sudah fix. Di situ ada host, ada grateful prayer, core value, abundance sharing, dan main speaker. Syarat untuk menjadi abundant team adalah alumni dari AHI, aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI seperti FHTP, Instant Change, Teknik, Life Core Transformation, Eating Reorder Coach, atau Assistant Coach, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita foto session dulu ya, teman-teman. Oke, ini ada berapa ya? Ada 3 slide ya. Open cam ya. Halo semuanya. Oke, kita foto bersama dulu. Senyumnya gimana ya? Oke, gayanya bebas ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk minggu berikutnya mungkin dapat disampaikan untuk slide-nya. Nanti bisa dapat dituliskan ya satu hal berharga yang tadi sudah didapatkan dari pembahasan atau sharing yang disampaikan oleh Coach Arisandi. Selanjutnya, oke. Nah, ini juga sekalian saya juga mau menanyakan, seandainya untuk materi seperti ini, menurut teman-teman berapa layaknya investasi yang kita keluarkan? Apakah 200.000, apakah 300.000, atau bahkan 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan main investment seharga dengan komitmen yang teman-teman curahkan dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan. Main investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik bagi mentor-mentor terbaik di bidangnya. Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk menutup acara kita malam hari ini, tadi sudah dibuka dengan doa oleh Ibu Rosida, sekarang akan ditutup kembali dengan doa oleh Ibu Rosida. Silakan, Ibu. Terima kasih, Bu Natalia. Oke, teman-teman sekalian, mari kita menyatu bersatu, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk acara yang luar biasa hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ilmu pengetahuan baru yang disampaikan oleh Coach Arisandi tentang pikiran. Tuhan, bantu kami, ingatkan kami untuk punya identitas yang baru, identitas yang bagus, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bantu kami untuk menemukan identitas yang sesuai untuk kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini, biar kami bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain, bisa memberikan informasi yang baik buat teman-teman yang lain untuk mengikuti acara SKRB ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan bubar dari acara ini Tuhan. Engkau yang jaga kami supaya kami bisa istirahat dengan tenang. Terima kasih Tuhan, amin.
Terima kasih teman-teman semuanya. Akhir kata saya undur diri, saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Sekali lagi, apa kabar teman-teman semua? Sehat? Sehat, Kaya kaya raya? raya, Bahagia. bahagia. Kita ketemu lagi Jumat depan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih semuanya. Thank Terima you. kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you sudah Dan teman-teman hadir. tim SKRB. Terima kasih. SKRB ya.